Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akhrimna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu yang kita muliakan, setelah Allah bercerita tentang neraka dan segala bentuk azabnya, kemudian bercerita tentang surga, segala nikmat yang ada di dalamnya, maka itu jika tidak percaya, maka tidak yakin, maka cobalah teliti apa yang dekat-dekat denganmu. Pertama, Allah perintahkan kita meneliti tentang unta, bagaimana Allah menciptakannya. Yang kedua, diperintahkan meneliti tentang langit, bagaimana Allah meninggikannya tanpa tiang, tanpa ada yang retak. Nah, sekarang Allah perintahkan kita meneliti wa ilal jibali kaifa nusibat. Departemen Agama menerjemahkan dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Kalau Buya Hamka menerjemahkan kepada gunung-gunung itu wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung-gunung itu dipancangkan. Jadi ada yang terjemahkan ditegakkan gunung itu, kemudian dipancangkan, ditancapkan ke bumi. Hasbi, dan kepada gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Yang dekat dengan kita ya sekarang ini ada langit, kemudian ada gunung. Di Sumatera Barat ada gunung Talang, ada gunung Merapi, ada gunung Senggalang, ada gunung Tandike, ada gunung Talamau di Pasaman. Nah, paling dake adalah pada gunung Padang. Ya. Ya. Nah, paling dake le gunung Pangilun. Itu yang paling dake. Ya nak. Di Puri kan dong. Jalan Gunung Semeru, jalannya yang ada Pak. Ya. Artinya Allah ingin kita memikirkan ciptaan Allah yang ada dekat-dekat dengan kita. Bagaimana Allah menciptakan gunung, lalu gunung itu ditancapkan, kata BMK, dipancangkan ya ke dalam bumi ya. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, di waktu kita diperintah memikirkan, mengkaji tentang unta, itu ketemu nanti bagaimana surga itu dipan-dipannya ada turun naik kemarin. Kemudian bagaimana langit ya 7 lapis ya, setiap lapisnya sekian juta jaraknya. Itu ada yang dekat kita ya kan, dan bagaimana gunung itu dipancangkan ya kan, yang tentu ada manfaatnya untuk manusia ya kan. Satu kali erupsi gunung itu sekian tahun ya, masyarakat
Jogja dan sekitarnya mendapatkan manfaat dari pasirnya, Pak. Pasirnya itu bertruk-truk keluar. Coba bayangkan itu. Jadi di samping berbahaya, tapi ternyata ada manfaatnya. Dan saya tengok di keliling gunung rata-rata itu tanahnya subur, ya kan? Lihat aja lah di Padang Panjang, di Gunung Kerinci, itu bagaimana hebat suburnya. Jadi memang Allah sebenarnya ingin memperlihatkan kepada kita bagaimana ini bagian dari kekuasaan Allah. Tidak usahlah terlalu berpikir-pikir menolak tentang surga dengan neraka. Gimana kita menolak adanya langit diciptakan oleh Allah? Kalau orang Arab ada unta yang dekat dengannya, kalau kita ada gunung, ya kan? Justru di Makkah tidak ketemu gunung, ya seperti di Indonesia. Walaupun ada jabal, ya tapi kan pendek, rendah-rendah, Pak. Jabal Uhud, Jabal Sur, ya kan? Dia tidak tinggi, ya kan? Tidak setinggi gunung yang ada di Sumatera Barat, gitu, ya kan? Bagaimana Allah menegakkan, tikakkan, kemudian ditancapkan ke bawah, gitu. Jadi gunung itu sebagai pasak bumi. Ada dalam sebuah hadis qudsi, di waktu Allah menciptakan bumi ini, ya, lalu bumi ini bergoncang, Pak. Ya, maka ada yang memahami bumi ini adalah bulat, ya kan? Dia goyang. Maka itu Allah tancapkan gunung. Gunung yang nampak oleh kita itu, Bapak Ibu, sebenarnya ke dalam buminya jauh lebih panjang. Kan nampak ada tinggi gunung itu. Kemudian ke dalamnya itu tertancap sekurang-kurangnya sebanyak itu, sepanjang itu, malah lebih. Itu ditancapkan, dipasakkan. Maka bumi ini menjadi tenang, Pak. Ya kan? Maka malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, ada enggak yang lebih kuat, yang lebih hebat daripada gunung itu? Ini gunung ini kan bumi sebesar ini goyang, lalu ditancapkan gunung, ya kan, sebagai pasaknya, sebagai tiangnya untuk penyangga. Masuk dia ke dalam, lebih tinggi, lebih dalam daripada yang kita lihat itu, sehingga bumi ini tenang, ya kan? Jadi kalau seandainya tidak ada gunung, goncang dia, bergoyang, sama seperti ada kapal di Telawi, ya kan? Sekurang-kurangnya tetap juga bergoyang. Apalah kira-kira, Pak, ya kan? Kau patang kau digoncang-goncang seketik dari ribut juga dulu kan, mentawai kan? Nah, jadi ada enggak yang lebih kuat daripada gunung? Kata Allah dalam hadis qudsi itu ada, yaitu besi. Besi lebih kuat daripada gunung. Ternyata ya berapa bukit, ya kan, berapa gunung yang dihancurkan oleh besi, ya kan? Saya lihat salah di Makkah, bukit-bukit itu ditembus oleh besi, sehingga terowongan Makkah sekarang ini menjadi negeri 1000 terowongan, ya kan? Itu dengan besi semuanya. Lalu malaikat bertanya, ada enggak yang lebih hebat daripada besi? Kata Allah, ada, yaitu api. Baralaka karyanya besi, ya kan, jo api selesai sadonyo. Kau basi-basi yang ada, kau kan jo api sadonyo, kau Pak, bisa dibentuk. Ada enggak yang lebih kuat daripada api itu? Kata Allah, ada, yaitu air. Ya kan? Jadi kalau kita balik-balik sebenarnya, Pak, mana nan kue air pada api? Kue air kan? Mana kue api pada basi? Kue api. Ya kan? Mana kue basi daripada gunung? Kue basi. Jadi kalau begitu air lebih kuat dari segala-galanya kan? Walau padahal dia, ya kan, lembek gitu. Ya kan? Maka dengan air, berapa besarnya api, mati. Ada nggak yang lebih kuat daripada air itu? Ada, kata Allah. Ya itulah angin. Kemana-mana air itu dibawa, diterbangkan oleh angin kan, dari laut dataran rendah diterbangkan ke tempat yang tinggi.
ya kan? Lalu ada nggak yang lebih hebat dari semua itu ya Allah? Daripada gunung, daripada besi, daripada api, daripada air, daripada angin itu ada. Siapa dia? Itulah hamba-hambaku yang ikhlas beribadah kepadaku. Jadi kita ini insya Allah Bapak Ibu yang betul-betul ikhlas karena Allah beribadah, maka kita memiliki kekuatan yang lebih hebat daripada angin, lebih hebat daripada api, lebih hebat daripada air, lebih hebat daripada besi, dan lebih hebat daripada gunung, ya kan? Kalau begitu amal kita akan goncang dunia sampai akhirat kalau tidak dengan keikhlasan, ya kan? Kalau gunung, ya kan, besi, api, air, angin itu ceritanya tentang dunia. Maka itu di dalam surat An-Naba, ya, amma yatasa'adun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam najlil arda mihada wal jibala autada. Cobalah perhatikan kata Allah bagaimana jibal, ya kan, itu sebagai pasaknya, ya kan. Jadi Allah katakan bahwa gunung-gunung itu digunakan sebagai pasaknya bumi, sehingga bumi ini tidak bergoncang, ya kan. Coba kita lihat di sini. Ini saya lihat di internet bagaimana Allah memancangkan. Ini kan ada lapisan, di atas, berapa lapis ke bawah. Ini bukan kue lapis ya Bu ya. Ini gunung, ya kan, bermacam ke bawah. Lalu Allah tanam gunung ini, ya kan, pancangkan ke bawah, ya kan. Ini lempengannya berapa, ya kan. Ini bukan keahlian saya, cuman karena ada hubungan dengan kajian kita, maka kita lihat di sini bagaimana Allah memancangkan, ya kan. Makanya supaya gedung-gedung tinggi yang sampai 120 tingkat, 105 tingkat itu kan dipancang ke bawah, ya kan, dipasang tiang-tiang besar itu, ya kan, ke bawah supaya gedung itu tidak goncang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, ini bentuk kekuasaan Allah yang ingin diperlihatkan kepada kita. Tidak usahlah cerita menolak-nolak neraka Pak, ya kan, menolak surga. Tidak percaya aiko sajalah. Bagaimana kata Allah? Bagaimana Allah memperlihatkan kekuasaannya dengan adanya gunung gitu, ya kan? Kalau kita lihat gunung itu rasanya padat ya. Carilah dari jauh, ya kan, padeknya lah gitu. Kalau masuk ke dalam ternyata banyak lowongan-lowongan di dalam itu kan. Itulah begitu juga. Saya teringat di waktu jemaah melihat orang tawaf di pelataran Ka'bah, raminya orang tawaf lah itu. Ketika kita masuk ke dalamnya, lah di situ lo ikut tawaf, ya ada saja tempat untuk kita. Nah, begitulah. Memang nampak dari luarnya seperti itu, seolah-olah begitu, kincik-kincik aja orang. Tapi kalau kita masuk ke dalam lingkaran tawaf itu, pasti ada tempat untuk kita, ya kan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, jadi memang gunung untuk penduduk bumi, ya, supaya manusia ini tidak musnah. Coba kalau tidak ada gunung, goncang, bara bertahan awak goncangan bumi, ya kan, second detik saja lari pungkang awak keluar, ya nak. Sadang berada di toko ame nyuci bo gempa apa batinggan sih ame itu ya, iya nak? Hah? Iya, sedang di rumah mewah, ya kan? Kalau tiba goncangan lari juga dua ya, tinggal aja rumahnya, ya kan? Nah, artinya apa itu? Memang dengan adanya tenang bumi ini, ternyata kata Allah adalah dengan Allah menanamkan, memancangkan, yaitu gunung untuk kita. Bapak Ibu yang dimuliakan, kemudian bagaimana yang kita lihat, ya kan? Kata Allah, wa taral jibalu tahsabuha. Coba kamu perhatikan gunung itu, apakah dia diam untuk
Iya kan? Apakah gunung itu diam? Nampaknya dawak kan ya diam. Gunung Senggalang, Gunung Merapi situ saja nampaknya. Kece Allah, gunung itu tidak diam. Gunung itu bergerak sebagaimana bergeraknya langit, awan. Nah, cuma dawak saya tidak tahu. Jadi dia bergerak. Makanya orang-orang yang ahli itu karena pergerakan lempeng itulah terjadi pergeseran patahan-patahan lempeng itu karena dia bergerak. Ya kan? Ada yang nampak Gunung Talang Pemandia yang itu situ aja nampaknya gitu ya. Nampak dia bergerak. Kata Allah dalam surat ya kan An-Naml dinyatakan bahwa dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagaimana berjalannya awan. Ya kan? Tapi awan nampak dia mengarik, tapi gunung tidak kelihatan. Begitulah rahasia Allah. Sebenarnya Bapak Ibu, Allah ingin memperlihatkan kepada kita tentang kekuasaan Allah di dalam bagaimana gunung diciptakan, bagaimana Allah memfungsikan gunung, dan bagaimana Allah memancangkan gunung itu, dan bagaimana Allah menggerakkan gunung seperti bergeraknya awan, supaya kita terkagum-kagum dan yakin tentang kekuasaan Allah. Karena ini yang akan membawa keyakinan, inilah yang akan membawa kita yakin kepada neraka itu. Ya kan? Sedang di dunia saja oleh nampak dia kekuasaan Allah. Ya kan? Dengan melihat, meneliti bagaimana gunung yang besar itu dengan fungsinya, apalagi nanti adanya tentang cerita surga dengan neraka itu. Ini tujuannya sebenarnya Bapak Ibu, sehingga kita bisa melihat bagaimana ya kan ada daratan, ada dilihat di lautan, ada gunung untuk mengeluarkan air dan tanaman. Ya kan? Kadang-kadang terpikir bahwa kok ditampik nan tinggi lo aye kok muncul gitu. Ya kan? Begitulah caranya Allah untuk memperlihatkan kekuasaannya. Ya kan? Justru orang kehilangan aye banyak itu di dataran rendah. Ya kan? Justru di dataran tinggi ternyata air itu jernih. Ya kan? Coba baca lihat. Ya kan bagaimana keadaannya. Saya ingin lihatkan begini Bapak Ibu. Ini informasi yang kita lihat di dalam ayat ini. Nah ini. Ya kan? Wa minal jibali hududu baydun wa humrun mukhtalifun. Di antara gunung itu ada garis-garis putih. Ada yang merah, yang beraneka macam warnanya. Jadi gunung itu ada berwarna-warni. Ya kan? Ini dibuktikan di mana ada gunung berwarna-warni seperti pelangi. Ternyata ada apa? Itu membuktikan ayat ini ada gunung di Cina. Ya, ada gunung di Cina berwarna-warni. Ini Pak, ini bukan gambar. Ini memang nyata. Ya. Kata Allah, ayat ini mengatakan tadi, coba lihat di sini. Di antara gunung itu ada garis putih, ada merah, hamra, bermacam ragam warna, dan ada pula hitam pekat. Banyak lah, kalau di Makkah itu hitam warna gunungnya karena batunya semuanya kan. Tapi gunung yang berwarna-warni yang diinformasikan di dalam surat Fatir, ya kan? Kalau kita lihat di Indonesia tidak ketemu gunung yang berwarna-warni. Berarti jangkauan ayat ini sudah sampai ke Cina. Ya kan? Ayat ini kan turunnya di Makkah, tapi Allah sudah cerita bahwa ada gunung itu warnanya merah, ada bergaris putih, ada warna hitam, ada berwarna-warni. Maka itu coba lihat di Makkah, mana ada di Makkah gunung berwarna-warni. Berarti Allah menyuruh kita melihat, menjelajahi dunia ini. Coba lihat, gunung itu kan bukan hanya di Makkah. Gunung itu bukan hanya ada di Indonesia, tapi di seluruh dunia kan, di seluruh bumi ada gunung. Maka itu lihatlah bagaimana ada gunung yang berwarna ini. Saya penasaran nih kemarin Pak, manalah gunung yang berwarna-warni. Saya lihat di internet, ya ketemulah gunung berwarna-warni itu di Cina. Ya kan? Kalau begitu ada pepatah mengatakan utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu
walaupun sampai ke negeri Cina. Kalau begitu, ini bukan hadis, ya, bukan hadis, tapi ada pepatah yang mengatakan begitu. Artinya Bapak Ibu, Cina itu memang dari dulu sudah maju juga. Kalau kita baca tentara Mongol itu kan dari Cina, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, ini informasi yang tidak bisa kita bantah, ya kan? Dengan kekuasaan Allah diperlihatkan melalui penciptaan gunung. Cuman hari ini agak terkendala apa Ibu nanacok pemandia yang ke Gunung Talang, karena ada buki yang longsor, ya nak. Tapi lah bayi paji lolai, lolai aja. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, ada 4 yang disuruh oleh Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentang bagaimana bumi, ya kan, yang tempat tinggal kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.